Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah hari ini kita kembali berkumpul seperti biasa. Namun ini sudah berapa lama kita enggak ketemu ya? Sudah hampir sebulan ya. Berapa pertemuan? Belum. Wah, 2 minggu. 2 minggu. ini ketiga minggu ini Ustazah. Mau 3 pekan. Iya, 3 minggu. 3 pekan ya, insyaallah. Kalau 1 bulan merindu Ustazah, jangan. Masya Allah. Di ini banyak sekarang banyak kelas baru ya, kelas ini ya, pelajaran baru ya. Iya, Selain Ustaz. tahsin, tarjamah, kemudian ada tambahan yang lainnya. Ada bahasa Arab juga, mulai tahun ini bahasa Arab sama murojaah sama bahasa Arab bertambah Ustazah. Terus Masya Allah, tahsin barakallah. juga bertambah, alhamdulillah. Berkah Ustazah. Alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Pengajarnya banyak orang Lampung ya kayaknya ya. Iya Ustazah, dari kenalan Ustazahnya Vera Ustazah Vera. Iya. Masya Allah. Baik. Kita masuk ke surah Az-Zalzalah pada hari ini ya, insya Allah. Kemarin surah Al-Adiyat belum selesai Ustazah di tafsir di itu kan di itunya. Oh, surah Al-Adiyat kemarin belum selesai ya. Ya, Baik. karena kehabisan waktu jadi belum selesai. Ya. Kemarin surah Al-Adiyat, sebentar saya cari dulu. Kemarin surah Al-Adiyat sampai di ayat 5. Kan belum ya? belum dijelasin ya? Iya, belum dijelaskan. Oh, belum dijelaskan. Iya. Sama sekali gitu. Belum Ya. selesai. Belum selesai. Belum selesai. Ustazah, karena waktunya udah jam berapa gitu lewat 20 atau lewat 10 jadi di stop mau itu. Karena waktu Kemarin surah Al-Adiyat sampai di ayat ke penjelasannya ayat sampai ayat 5. 5 ya. Neranginnya. Sampai ayat baru 5. ayat sampai ayat ke-5. Ayat 5 Ustazah. Iya. Neranginnya. Banyak ya, Masya Allah. Baik, insya Allah kita langsung dulu ke surah Az-Zalzalah pada hari ini, insya Allah. Ya. Biar enggak ini ya. Ya Ustazah. Ya, kita langsung ke namun sebelum kita ke Az-Zalzalah nanti insya Allah dilanjut ke surah Al-Adiyat. Ya. Az-Zalzalah dulu Al-Adiyat diterjemahkan, silahkan satu persatu ya. Kalau ini kira-kira waktunya sampai enggak ya? Kalau ini kan 11 ayat. Jadi mungkin dibagi 2 saja. Surah Al-Adiyat bisa mungkin dibagi 2 dulu. Tapi belum 12 berarti 6 dijelaskan. ayat satu orang ya. 11 ayat. Ya. Saya mau 6 nomorin kemudian. sahabat dulu Umi Wardah silakan duluan, saya mau nomorin sahabat Umi Eli bisa bantu atau Umi Eli bisa bantu nomor Ini apa surat apa yang dibaca duluan? Al-Adiyat. Adiyat. Berarti 6 Al-Adiyat, ayat. ya. 6 ayat, 6 ayat. Ayat kan sampai 5 yang 11. dikurangkan. A'udzubillahi minasyaitonir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Wal-adiyati dobha. Wal-adiyati demi kuda perang yang berlari kencang. Dobhan terengah-engah. Falmuriyati qadha. Falmuriyati dan kuda yang
memercikkan qadhan fal mughirati subha, maka atau lalu yang menyerang subhan waktu subuh. Fa'atharna bihi naqa'a. Fa'atharna maka atau lalu sehingga ia menerbangkan bihi dengannya naqa'an debu. Fawasatona bihi jam'a. Fawasatona lalu ia menyerbu tengah-tengah bihi dengannya jam'a kumpulan atau musuh. 5 Ustazah? Ya, 5 ya. Ya. Saya yang Sahabat berikutnya, semua Ustaz. kalau lagi itu tolong dibuka kameranya ya kalau lagi. Oh iya, lupa iya Ya, betul. tidak apa-apa. Umi, tidak. Insya Allah lupa. Hai, tidak apa-apa. Hai. Selanjutnya saya ya. Ya, Nomor silakan. 2 Umi Nomor 3 itu. yang Yang Nani. Oh Lihat iya, ya sahabat ya, lihat nomor ya. Aku lihat nomor 3. Ustazah yang Nani dari ayat 6 sampai ayat 11 ya? Sampai 11. Ya, ayat 6 sampai ayat 11. Langsung aja ya Ustazah ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbihi lakanut. Inna sesungguhnya insana manusia li rabbihi tidak li rabbihi pada Tuhannya lakanut tidak bersyukur. Wa inahu ala zalika lasahid. Wa inahu dan sesungguhnya wa inahu ala atas mereka zalika demikian itu lasahid benar-benar menyaksikan. Wa inahu lihubil khairi lasadid. Wa inahu dan sesungguhnya wa inahu lihubi mereka benar-benar cinta khairi harta lasadid. Benar-benar mencintai yang berlebihan. Afala ya'lamu iza busirona fil kubur. Afala apakah tidak? Ya'lamu kamu mengetahui busirona. Busirona dibangkitkan apa di dalam kubur. Wahusilama fi sudur. Wahusilama dan dilahirkan di dalam dada. Inna robahum bihim ya umaidil lakhabir. Inna sesungguhnya robihim Tuhan mereka. Inna robahum. Inna sesungguhnya robahum Tuhan mereka. Bihim pada mereka. Ya umaidin pada hari itu. Khobir, benar-benar maha tahu. Shadaqallahul azim. Barakallahu fiik, Masya Allah. Jazakumullahu khairan. Ya, silahkan selanjutnya. Ya, selanjutnya saya Ustazah nomor 4. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati demi yang berlari kencang. Dobhan terengah-engah. Falmuriyati dan yang memercikan korhan api. Falmugirati subhan. Falmugirati dan yang menyerang subhan pada waktu subuh. Fa'asarna bihi sehingga ia menerbangkan bihi dengannya. Naqa'an debu. Fawasatna dan dia menyerbu bihi dengannya jam'an perkumpulan. Innal insana manusia itu sesungguhnya al insan manusia itu li rabbi
kepada Robnya lakanut, sangat ingkar. Sadaqallahul azim. Masya Udah 6 Allah, saja. barakallahu fiik. Ya, jazakumullahu khairan. Silakan selanjutnya. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa dan innahu sesungguhnya dia dzalika itu Ala zalika, ala atas yang dzalika demikian. atas manusia itu lasyahid keingkarannya. Nah, dan sesungguhnya dia lihubi al-kiri pada dunia berlebihan. Tidakkah Kecil ya suaranya ya. Silakan. pada kecintaan apabila bu nasyadi benar-benar disingkat apabila afala ya'lamu afala di afala Mohon yang lain dimatikan dulu ininya, nggak kedengeran. afala maka tidakkah ya'lamu dia mengetahui iza apabila bu siro dibangkitkan fi apa yang di dalam kubur apa yang di dalam kubur wahusila dan apa yang tersimpan fi di dalam Sila dan dilahirkan dan disingkap. Wahusila ma fis sudur, apa yang di dalam hati. wahusila dan apa yang di dalam disingkap Dan dilahirkan. Wahusila itu artinya diperlihatkan atau dilahirkan. Disingkap. dan apa yang disingkap Mm-mm. dalam sudur dada. Ya, dalam dada. Inna sesungguhnya Rabbahum Tuhan mereka bihim kepada mereka yauma izin pada hari itu lah khabir benar-benar mengetahui apa maha detil ya. Iya. Maha meneliti. Lah khabir Oh, iya. itu maha mengetahui, bisa maha mengetahui, maha meneliti bisa juga. Nah, barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Ya, silakan selanjutnya. Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dobha wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang. Dobha terengah-engah, fal muriyati qadha fal muriyati qadha dan yang memercikan pancaran api, qadha pancaran api. Fal mughirati subha dan yang menyerang subha pada waktu subuh. Fa'asarna bihi naf'a fa'asarna bihi lalu dia menerbangkan bihi padanya naf'a debu fa'asarna bihi naf'a fawasatna bihi jam'a lalu ia menyerbu ke tengah bihi padanya
jamaah. Ustazah. Lanjut Ustazah. Ya, lanjut. Wa innal insana lirabbihi la innal insana lirabbihi la Lakamud. samud. Laka. Ka. La kamu Lakanud. la kamu baru ngapal hari ini Zaza apaan sibuk. Nggak apa-apa. Innal insana lirabbihi lakamud. Innal Bukan lakamud. insana Nun. Lakanud. lakanud. Innal insana lirabbihi lakanud. Innal insana sungguh manusia lirabbihi pada Tuhannya atau Robnya lakanud benar-benar ingkar. Ya. Wa innahu ala zalika lasyahid. Wa innahu sesungguhnya dia lahu ala atas zalika atas itu zalika lasyahid benar-benar menyaksikan. Ya. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu sesungguhnya dia wa innahu lihubbil pada kecintaan khairi harta lasyadid benar-benar sangat besar. Kemudian fa'ala Afala ya'lamu. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil kubur. Afala maka apakah tidak afala ya'lamu mereka dia mengetahui afala ya'lamu idza apakah bu'sirati dibangkitkan atau dikeluarkan siroti ma apa yang di dalam al-kubur di dalam kubur. Panzaza Wahussila. Udah ya? Panzaza anak dua ini lupa rupanya ada di belakang. Wahussila ma fi sudur. Wahussila dan dikeluarkan ma apa yang di sudut di dalam dada hati. Inna rabbahum bihim yauma idzil khabir. Inna sungguh rabbahum Tuhan mereka bihim terhadap mereka yauma idzin pada hari itu la khabir benar-benar maha teliti. Apa Zaza yang dua yang tidak kelihatan di belakang? Lupa apa. Ya, Syukran Ustazah, jazakallahu khairan katsiran Ustazah. Wa jazakumullahu khairan. Ya, silakan nomor 7 silakan. Saya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati demi yang berlari kencang. Dhabha terengah-engah. Fal muriyati qadha. Fal muriyati dan yang memercikan qadha api. Fal mughirati subha. Fal mughirati. Fal mughirati subha. Fal mughirati dan yang menyerang subha pada waktu subuh. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'asarna sehingga dia menerbangkan bihi dengannya naqa'a debu.
Fawasatna bihi jam'a. Fawasatna, lalu ia menyerbu ke tengah, bihi dengannya, jam'a, kumpulan. Ya. Sampai sini atau sampai selesai, Ya, Ustazah? sudah sampai di sini ya. Baik, Oh, sampai di baik. sini. Astagfirullahaladzim. Ya. Yuk, yang lain silakan. Jazakillahu khairan Ibu Enda. Ya, selanjutnya Ulan Ustazah. Ya, Naam silakan Bu Ulan. Dilanjut ya di ayat ke-6 ya. Ya, silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna sesungguhnya al-insana manusia li rabbihi kepada Tuhannya lakanud benar-benar ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa dan innahu sesungguhnya dia ala atas zalika itu lasyahid benar-benar menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa dan innahu sesungguhnya dia lihubbi pada kecintaan al khairi harta lasyadid benar-benar sangat besar. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Afala maka apakah tidak ya'lamu dia mengetahui idza apabila bu'thira dibangkitkan ma apa yang fil kubur di dalam kubur. Wa hussila ma fis sudur. Wa dan hussila dikeluarkan ma apa yang fi di dalam as-sudur sudur dada atau hati. Ya. Inna rabbahum bihim yawma idzin la khabir. Inna sesungguhnya rabbahum Tuhan mereka bihim kepada mereka yawma idzin pada hari itu la khabir benar-benar teliti. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Ya, silakan. Nomor 9, masih ada ya? Ibu Ida Witanti, silakan. Kayaknya belum siap kalau saja. Oh, belum siap ya. Baik. Udah Ustazah. Oh, ya, silakan. Baru selesai. Baru selesai sholat, Masya Allah. Saya duluan nanti Ustazah Ida ya. Nomor Oh ya udah. 7. Ya. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati demi kuda yang berlari kencang. Dhabha yang meringkik setengah-tengah. Fal muriyati qadha. Fal muriyati dan yang memercikan qadha pancaran api. Fal mughirati subha. Fal mughirati dan yang menyerang dan kuda yang menyerang subha pada waktu subuh. Fa asarna bihi naq'an. Fa asarna lalu kuda itu menerbangkan bihi pada waktu subuh naq'a debu. Fa wasaqna bihi jam'a. Fa wasaqna lalu kuda itu
menyerbu ke tengah bihi padanya jamaah kumpulan musuh-musuh. Masih melihat saja peminasan. Ya, Maaf. nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fiik. Walaupun melihat juga nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau udah sering baca, insya Allah akan Baik, paham jazakallahu sedikit-sedikit. khairan. Baik, kita lanjut ya, surah Az-Zalzalah. Ustazah Ida mau baca katanya. Ustazah. Oh, Sebentar iya, saya Ustazah. Afan Oh ya. ya, silakan. Ya, nah, silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabaha. Wal adiyati. Ustazah Ida nomor 7 sampai nomor 11. Tadi saya udah gitu. baca nomor 1 sampai nomor 5, berarti nomor 6 sampai nomor 11. Baik. Innal insana li rabbihi lakanud. Inna sesungguhnya al insana manusia li rabbika kepada Tuhannya lakanud sangat ingkar. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu dan sesungguhnya dia ala atas dzalika itu lasyahid benar-benar menyaksikan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu sesungguhnya dia dan sesungguhnya dia lihubbi dia mencintai ya kecintaannya Ya, kecintaannya. kecintaannya al khairi terhadap harta atau terhadap harta benar Ustazah? Ya, terhadap harta. La syadid sungguh sangat. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Afala maka apakah tidak ya'lamuna mereka mengetahui idza apabila bu'thira dibangkitkan ma fil kubur ma apa fi dalam kubur kuburan. Ya baik. Itu Ustazah. Masya Allah, barakallahu fiik. Sudah selesai semua ya? Sepertinya Baik. sudah ya. Insya Allah kita murojaah aja. Mungkin kalau mau dijelaskan satu persatu makan waktu yang lama. Jadi kita jelaskan dari awal sampai akhir insya Allah. Enggak lama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal adiyati dhabha, demi yang berlari kencang. Wal adiyat, demi yang berlari kencang. Kemarin kita jelaskan di sini kata al adiyat. Al adiyat itu ada dua pendapat. Yang pertama adalah pendapatnya Ibnu Abbas, ya, kemudian yang kedua adalah pendapatnya Ali bin Abi Thalib. Jadi kata al-adiyat dhabha, yakni demi yang berlari kencang, terengah-engah di sini adalah menurut pendapat Ibnu Abbas adalah kuda perang. Kemudian pendapat Ali bin Abi Thalib adalah onta. Jadi ada dua pendapat. Bukan berarti keduanya tidak ada dalil, tapi mereka itu memiliki dalil-dalil sehingga mengambil pendapat bahwa yang dimaksud di ayat ini adalah menurut Ibnu Abbas adalah kuda perang. Kemudian kalau menurut Ibnu Abi Thalib adalah onta. Namun keduanya, tapi yang kebanyakan dari ahli mufassirin itu menganggap bahwasanya yang pertamalah Ibnu Abbas lah yang adalah pendapat yang paling rojih. Kenapa? Karena melihat dari ayat-ayat setelahnya. Wal adiyati dhabha, demi yang berlari kencang di sini adalah yang diambil pendapatnya adalah Ibnu Abbas, yakni kuda perang. Fal muriyati qadha, dan yang menghancurkan, yang memercikkan api. Fal muriyat, dan yang memercikkan qadha, api. Ya. Jadi kalau kuda perang itu kalau jalan di atas bebatuan maka akan mengeluarkan percikan-percikan api. Fal mughirati subha, dan yang menyerang pada waktu subuh. Ya. Fal muriyati
subha, dan yang menyerang pada waktu subuh. Kita sudah jelaskan bahwasanya ketika Rasulullah SAW ingin menyerang pada satu kaum, kemudian di waktu, apalagi di waktu-waktu sholat, terutama pada waktu subuh. Jadi kalau Rasulullah SAW menyerang pada waktu subuh, dilihat kalau tempat itu ada yang mengumandangkan azan, maka Rasulullah SAW tidak jadi menyerang di tempat itu, karena diketahui bahwasanya ketika dikumandangkan azan bahwa daerah tersebut adalah daerah yang dihuni oleh orang-orang Muslim. Tapi ketika daerah itu tidak dikumandangkan azan, maka Rasulullah SAW menyerbu tempat tersebut. Karena itu menandakan bahwa daerah tersebut dihuni oleh orang-orang yang non-muslim atau tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjut. Ayat yang keempat, fa'atharna bihi naq'a, sehingga menerbangkan dengannya debu. Ya, di sini ketika kuda perang itu di tengah-tengah musuh, di tengah-tengah musuh, maka akan menerbangkan debu. Fawasatuna bihi jam'a, dan dia menyerbu di tengahnya dengan jam'a, dia menyerbu di tengah-tengah kumpulan, ya. Fawasatuna, dan dia menyerbu di tengah-tengah, bihi dengannya jam'an, tengah-tengah kumpulan. Nah, ini menurut pendapat Ibnu Abbas. Nah, bagaimana kalau pendapat Ali bin Abi Thalib? Ali bin Abi Thalib menganggap bahwasanya yang pertama adalah yang disebut di sini demi yang berlari kencang adalah onta. Kemudian ketika ayat yang kelima, fawasatuna bihi jam'a, ia menyerbu di tengah-tengah kumpulan. Nah, kumpulan-kumpulan di sini maksudnya adalah ketika jamaah haji berkumpul di Musdalifah. Tapi kita pakai yang penafsiran dari Ibnu Abbas. Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Rabbnya, ya, kepada Rabbnya sangatlah ingkar. Lakanud, sangatlah ingkar. Itu di ayat yang ke-6. Ya. Jadi kata kanut ini artinya adalah ingkar, yang tidak menerima atau ingkar terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada manusia. Afala ya'lamu idza mana sampai di mana tadi? Ayat ke-7, wa innahu ala dzalika lasyahid. Di sini saya jelaskan dengan dipercepat, ya. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya dia yang demikian itu benar-benar menyaksikan, ya. Manusia itu betul-betul menyaksikan apa yang dia lakukan. Nah, kata innahu, ya, kata innahu manusia itu dikembalikan kepada ayat sebelumnya, ya. Dikembalikan kepada kata yang dekat dengan innahu. Berarti kata yang paling dekat adalah Rabb. Berarti sesungguhnya Allah itu betul-betul menyaksikan. Wa innahu kembalikan kepada, ya. Kemudian ada juga yang para ulama mengembalikan kepada al-insan. Jadi kedua-duanya boleh, maksudnya bahwa sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan apa yang dia perbuat. Kalau innahu ini kembali kepada Allah, maka sesungguhnya Allah betul-betul menyaksikan apa yang diperbuat oleh manusia. Jadi kedua-duanya boleh digunakan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya siapa hunya di sini adalah al-insan. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu, ya, al-insan itu, manusia itu benar-benar cinta kepada harta dengan kecintaan yang berlebihan. Lasyadid, dengan kecintaan yang sangat. Artinya cintanya itu berlebihan kepada harta. Nah, kata al-khair ini arti yang sesungguhnya itu adalah kebaikan. Kenapa di sini diartikan dengan harta? Karena manusia itu menganggap bahwa sesuatu yang baik itu adalah harta. Ya. Sesuatu yang paling baik itu adalah harta. Maka al-khair di sini adalah diartikan harta. Wa innahu lihubbil khairi, sesungguhnya manusia itu betul-betul mencintai harta, lasyadid, yang dengan kecintaan yang berlebihan, dengan kecintaan yang sangat. Sehingga kenapa? Sehingga harta itu menguasai manusia itu
harta itu, manusia itu karena kecintaannya kepada harta, maka harta yang mengatur hidupnya manusia. Naudzubillah min dzalik. Kadang-kadang harta itu mengatur sholatnya manusia. Ya, coba kita lihat, misalkan waktu sholat nih, toko misalkan memiliki toko masih rame. Ya, jadi kita mendahulukan pelanggan-pelanggan, kemudian kadang-kadang kita telat untuk sholat. Nah ini harta yang mengatur sholatnya. Nah ini harus hati-hati. Ya. Ini ada peringatan di sini bahwasanya manusia itu mencintai harta itu dengan kecintaan yang sangat, sehingga harta yang mengatur hidupnya, harta yang mengatur sholatnya. Ya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya apakah mereka tidak mengetahui? Afala ya'lam. Apakah mereka, maksudnya apakah manusia itu tidak mengetahui? Idza bu'athira ma fil qubur. Ya. Apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Maksudnya adalah mengetahui seluruh akibat perbuatannya tatkala dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari seluruh amal perbuatannya. Wa hussila ma fis sudur, dan dilahirkan dan disingkap, diperlihatkan seluruh apa yang ada di dalam dada. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita yauma tubalas sarair. Ya. Semua akan diperlihatkan. Mungkin pada waktu di dunia kita ada riaknya, mungkin sholatnya itu karena ria, atau mungkin sholat itu karena ada ujub segala macam, maka nanti di hari kemudian itu akan diperlihatkan semuanya. Ya. Ketika sholatnya hanya karena sesuatu, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari itu nanti akan disingkap seluruh apa yang tersembunyi dalam dada. Ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir, karena sesungguhnya Rabbmu, ya Rabb mereka, bihim kepada mereka, yauma idzin pada hari itu, lakhabir maha teliti. Artinya seluruh apa yang dilakukan oleh manusia itu maha mengetahui. Jadi kata khabir di sini adalah lebih tinggi daripada kata ya'lam. Kalau ya'lam maha mengetahui, kalau khabir itu betul-betul mengetahui sekecil apapun, sehingga diartikanlah dengan maha teliti. Sekecil apapun yang dilakukan oleh manusia, baik buruknya perbuatan manusia itu, maka akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Barakallahu fiik. Kita lanjut ke surah Az-Zalzalah ya. Jadi surah Al-Adiyat kita percepat aja ya. Baik. Sudah siap masuk ke surah Az-Zalzalah? Insyaallah siap, Ustazah. Ya, baik. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yawma idzin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila, kalau sudah paham jadi tidak usah ditulis lagi ya. Zulzilati, zulzilati, digoncangkan. Apabila digoncangkan. Afwan, kameranya saya enggak buka kamera dulu ya. Idza, apabila, zulzilati, digoncangkan, al-ardu, bumi, zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza, apabila, zulzilati, digoncangkan, al-ardu, bumi, zilzalaha, dengan segoncang-goncangnya. Wa akhrajatil ardu athqalaha.
Wawnya di sini adalah waw atof. Wawnya itu menunjukkan huruf yang berarti dan. Akhrojati ini adalah huruf, bukan huruf ya, fiil. Akhroja yakhruju, mengeluarkan. Wa akhrojati, dan mengeluarkan. Al-ardu, bumi. Athqalaha, beban beratnya. Saya ulang yang lagi. Wa akhrojati, dan mengeluarkan. Al-ardu, bumi itu. Athqalaha, beban beratnya. Ayat ketiga. Wa qalal insanu ma laha. Wa qala, wawnya kembali sama seperti tadi. Yang pertama, wa akhrajati sama dengan wa. Yang kedua ini. Wa huruf ataf ya. Artinya adalah dan. Qala, berkata, dan telah berkata. Al insanu, manusia. Wa qalal insanu, dan berkata manusia. Malaha, apa yang terjadi padanya. Malaha, apa yang terjadi padanya. Wa qalal insanu malaha. Wa qala, dan berkata al insan, manusia. Malaha, apa yang terjadi padanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma idzin, pada hari itu. Yauma idzin, pada hari itu. Tuhadditsu. Tunya ini iya, artinya dia menceritakan. Jadi tunya itu kembali kepada siapa ini? Bumi ya, al-ardu. Yauma idzin, pada hari itu, tuhadditsu, bumi itu menceritakan. Pada hari itu bumi itu menceritakan. Akhbaroha, beritanya. Akhbar, khabir ya, akhbar, beritanya. Akhbaro, berita, ha, berita dia, beritanya. Nanti kita akan jelaskan. Wa qalal insan, mana tadi? Yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna rabbaka auhalaha. Karena sesungguhnya, bi anna, karena sesungguhnya, rabbaka, Rabbmu. Jadi rabbaka ini tidak usah diartikan, ditulis lagi artinya, sudah paham insyaallah. Rabbaka, Rabbmu. Auha, telah mewahyukan. Auha, telah mewahyukan. Laha, padanya. Auha laha, telah mewahyukan padanya. Saya ulang kembali. Bi anna rabbaka auhalaha. Bi anna, karena sungguhnya, rabbaka, Rabbmu, auhalaha, telah mewahyukan padanya. Haknya ini kembali ke siapa? Haknya kembali ke mewahyukan kepada al-ardu ya. Padanya. Ya, ini kepada bumi ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru keluar. Yauma idzin, pada hari itu, yasduru keluar, annasu, manusia, ashtata, berkelompok-kelompok.
ashtata, berkelompok. Pada hari itu manusia keluar dengan berkelompok-kelompok. Liyurau a'malahum, untuk mereka diperlihatkan. Liyurau, untuk diperlihatkan. Liyurau a'malahum, untuk diperlihatkan mereka. A'malahum, amal-amal mereka. A'malahum, amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman, maka, man siapa? Maka barang siapa. Ya'mal, yang mengerjakan. Maka barang siapa yang mengerjakan mithqala, seberat. Mithqala, seberat. Dzarratin, zarrah. Dzarratin, zarrah. Khairan, kebaikan. Yarahu, niscaya dia akan melihatnya. Ya. Paman, maka barang siapa ya'mal, mengerjakan mithqala, seberat, dzarratin, dzarrah, khairan, kebaikan, yarahu, niscaya dia melihatnya. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Waman, dan barang siapa ya'mal, mengerjakan mithqala, sama seperti tadi yang di atas, mithqala, seberat, dzarratin, dzarrah, syarron, kejahatan, yarahu, niscaya dia melihatnya. Maksudnya di situ adalah pasti dia melihatnya. Jadi yang membedakan ayat ke-7 dengan ayat yang ke-8, ayat ke-7 ini adalah khaironnya saja, kebaikan, kemudian di ayat yang ke-8 itu ada kata syarron. Jadi kata-katanya sudah berulang. Baik. Surah Az-Zalzalah adalah surah yang ke-99 di dalam Al-Quran. Az-Zalzalah, zulzila itu artinya guncangan, ya, guncangan. Kalau bahasa kita di sini adalah gempa, ya. Jadi makanya orang Arab itu mengatakan kalau zulzil itu berarti gempa. Jadi dalam bahasa Arab itu kata zalzal itu adalah goncangan atau gempa bumi. Nah, kalau gempa bumi di sini bukan guncangan yang biasa, tapi guncangan yang mana terjadi pada akhir zaman, yakni pada hari kiamat. Surah ini termasuk sebagian ulama mengatakan bahwa surah ini adalah surah Madaniyah. Ya, disebut dengan surah Madaniyah. Ayatnya berjumlah 8 ayat. Yang berjumlah 8 ayat. Suatu ketika Rasulullah SAW sholat subuh itu membaca di rakaat pertama itu surah Az-Zalzalah, kemudian masuk pada rakaat kedua membaca surah Az-Zalzalah lagi. Jadi dua rakaat itu dengan bacaan surah Az-Zalzalah 2 kali. Kenapa? Karena surah Az-Zalzalah ini memang ada sesuatu yang sangat penting yang harus diketahui oleh manusia. Nah, apakah yang sangat penting ini? Kita perhatikan di ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila diguncangkan bumi ini, ya apabila diguncangkan bumi itu, zilzalaha, dengan seguncang-guncangnya, dengan guncangan yang sangat dahsyat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat pertama dan ayat kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatis syai'un azim. Ya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Rabbmu, kepada Rabb kalian, karena sesungguhnya az-zalzalah, sesungguhnya guncangan atau pada hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat besar.
yauma tarawunaha tadhalu kulla murdi'ah. Pada hari itu semua orang yang sedang menyusui itu akan lengah. Jadi yang tadinya punya bayi, punya anak kecil yang biasa dia susui, karena kalau dalam keadaan menyusui itu pasti dalam keadaan tenang, kemudian menyusui. Pada hari itu manusia itu yang sedang menyusui itu sudah lengah, tidak memperhatikan lagi anak-anaknya yang harus disusui. Ya. Amman ardu'at, siapa yang harus disusui. Wa tad'u kulla dzati hamlin hamlaha. Ya. Pada hari itu yang yang hamil pun akan mengalami keguguran. Ya, saking pada hari itu dengan goncangan yang sedahsyat itu, maka manusia itu akan heran ya pada hari itu ya. Ketakutan, dalam keadaan ketakutan. Wa taron nasu sukara wa ma hum bisukarin walakin adzaballahi syadid. Kamu akan melihat manusia itu seperti orang-orang yang dalam keadaan mabuk. Ya, pada hari itu manusia itu seperti kamu akan melihat seperti mabuk. Padahal sebenarnya mereka itu tidak mabuk. Walakin adzaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangatlah dahsyat. Ya, sangatlah dahsyat. Kemudian di dalam surah An-Naml di ayat 88 juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita pada hari kiamat, wa tarul jibalu tahsabu hamidatan wa hiya tamurru minas sahabi suni'allahi alladzi atqana kulla syai'in. Ya. Nanti bisa dibuka di dalam surah An-Naml, bahwasanya engkau akan melihat al-jibal, yaitu gunung-gunung itu akan bergerak. Ya, akan bergerak seperti gerakan as-sahab. Gerakan as-sahab itu yang di langit itu, yang jalan. Awan. Apa itu? Awan. Ya, betul. Ya, awan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung-gunung nanti akan bergerak. Ya. Kalau di dalam surah yang lain itu, gunung itu akan diangkat ya seperti bulu yang dihamburkan. Nauzubillah. Dan tapi pada hari itu orang-orang yang beriman sudah diwafatkan. Ya. Jadi sudah tidak ada lagi yang tinggal orang-orang yang beriman. Kemudian di ayat yang kedua, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi atau mengeluarkan bumi itu athqalaha, beban beratnya. Ya. Wa akhrajati ma fi batniha min mauti wa kunuz. Ya, kalau tafsirannya itu menjelaskan bahwasanya yang dikeluarkan bumi itu adalah dari perutnya itu adalah mayat-mayat dan beban berat yang terkandung di dalamnya. Seperti di dalam perut bumi terkandung banyak harta, maka pada hari itu akan dikeluarkan seluruhnya apa yang terkandung di dalam perut bumi. Baik mayat-mayat yang pertama kali dikubur sampai mayat yang terakhir, maka itu akan tersingkap keluar semua dari perut bumi. Maka pada tiupan trompet pada yang kedua, wa nufiha fis suri fasaika man fis samawati wal ard illa man Allah. Ya. Kemudian ketika ditiupkan trompetnya, fasaika, maka akan kagetlah seluruh apa yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Artinya sudah dikeluarkan semua apa yang ada di dalam bumi. Fasaika, maka di situ bukan kaget ya. Fasaika, maka pingsanlah seluruh apa yang ada di langit ya, makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Illa man Allah, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang kedua, bumi akan mengeluarkan benda-benda berharganya seperti emas, perak dan lain-lain. Akan tapi para ulama mengatakan bahwasanya menurut Ibnu Qayyim maupun Al-Qurtubi berkata bahwa manusia itu akan melihat semua harta benda itu tapi tidak ada lagi yang tertarik padanya. Jadi harta benda yang dikeluarkan di bumi itu luar biasa ya banyaknya, tapi manusia sudah nggak peduli dengan harta tersebut. Wa qala al-insanu ma laha, maka berkatalah manusia apa yang terjadi pada hari itu ya. Pada hari itu semua manusia bertanya apa yang terjadi pada hari ini ya padanya.
Wa qalal insana ma laha. Ya. Manusia akan bertanya. Ya. Kemudian di ayat yang keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya. Jadi bumi itu akan memperlihatkan apa yang terjadi ya, beritanya ya. Jadi bumi akan memberitahu apa yang sudah diperbuat oleh manusia. Jadi bumi nanti itu akan menjadi saksi apa yang sudah dilakukan oleh manusia yang ada di atasnya. Ya. Maka ketika seorang itu akan melakukan suatu amalan solih, maka bumi akan menjadi saksi nanti ketika manusia akan berjalan di atas bumi tersebut, maka bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang berbuat kejahatan. Ketika manusia itu mengelak dari apa yang dia lakukan, maka bumi akan menjadi saksi bahwa dulu dia pernah jalan ke sini untuk melakukan maksiat, maka bumi itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat Id itu akan melalui jalan yang ketika berangkat sholat Id melalui jalan yang lain, kemudian pulang juga melalui jalan yang jadi tidak melalui jalan yang satu atau jalan yang sama, tapi pergi dengan jalan yang lain, kemudian pulang dengan jalan yang lain. Kenapa? Supaya bumi ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa ini perginya ke sini, kemudian pulangnya juga beramal soleh dengan melewati dengan jalan yang lain. Semakin banyak yang kita pijak, maka bumi akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-5, bi anna rabbaka auhalaha, karena sungguh Rabbmu telah mewahyukan padanya. Ya. Ummahat fillah rahimakumullah, pada hari kemudian nanti al-yauma nakhtimu min ala afwahihim. Ya, di dalam surah Yasin Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya pada hari itu semua mulut akan ditutup, semua mulut akan dibungkam, ditutup rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Dan yang berkata berkata-kata pada hari itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni aidihim, kedua tangan manusia, wa tashhadu arjuluhum, dan yang menjadi saksi adalah kaki-kaki yang dipakai oleh manusia, apakah dengan melakukan perbuatan kebaikan ataupun berbuat keburukan. Bimakanu yaksibun, dengan apa yang manusia itu sudah lakukan atau usahakan. Kemudian di dalam surah Al-Fussilat ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sampai ke kulit-kulit manusia itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Ya. Mereka berkata bahwa li julud wa qalu, dan mereka berkata kemudian li juludihim dengan kulit-kulit mereka, ya, lima syahidtum alaina, ya. Ya, itu akan menjadi saksi kepada mereka. Qalu, mereka berkata, antaqanillahu allazi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilaihi turja'un. Ya, itu akan menjadi saksi semua pada hari kiamat. Maka kulit-kulit itu akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Jadi selain dari tangan kemudian kaki menjadi saksi, kemudian juga adalah kulit-kulit yang menyaksikan apa yang kita lakukan di dunia. Baik. Kemudian di ayat yang kelima, bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Rabbmu telah mewahyukan padanya. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk segala sesuatu. Ya, segala sesuatu, ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Jadi di surah Az-Zalzalah ini ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya surah Az-Zalzalah ini ada 9 ayat, ya. Kemudian ada yang paling roji itu adalah 8 ayat yang seperti kita dilihat di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang menganggap bahwasanya Az-Zalzalah ini adalah 9 ayat, yang disinilah ayat yang ke-6 itu adalah yauma idzi yasdurun nasu ashtata. Di situ ayat yang ke-6. Kemudian liyuraw a'malahum. Di sini adalah ayat yang
yang ketujuh, sehingga menjadilah 9 ayat keseluruhannya. Itu satu pendapat ya. Jadi yang yang di dalam Al-Quran yang kita lihat sekarang adalah 8 ayat, kemudian ayat ke-6-nya itu digabung. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu keluarlah manusia dengan berkelompok-kelompok untuk mereka diperlihatkan amal-amal kebaikannya. Jadi mereka bergelombol-gelombol ya dalam ketika nanti pada hari kiamat manusia itu akan berkelompok-kelompok menuju ke padang mahsyar ya, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melihat semua amal-amal baik maupun amal buruk. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan amalan yang baik sebesar dzarrah, kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzarrah itu bukan atom. Nanti setelah di zaman-zaman saat ini maka dzarrah itu disebut dengan atom karena benda yang paling kecil. Kalau di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atom itu belum dikenal. Jadi yang disebut dengan dzarrah di situ para sahabat itu memahami bahwa dzarrah itu adalah binatang yang terkecil, yakni semut yang paling kecil. Ya, karena pada saat itu yang paling kecil itu adalah semut. Ya, maka barang siapa yang mengerjakan amalannya sebesar semut, sekecil apapun, ya, maka dia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka siapapun yang melakukan amalan ya yang buruk sebesar dzarrah, ya, ada yang mengartikan bahwa dzarrah itu adalah biji sawi ya. Allahu alam, yang jelas di sini adalah dzarrah itu adalah sesuatu yang sangat kecil ya, yang sangat kecil ya. Maka dia akan mendapatkan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzolimi hambanya walaupun dia melakukan sekecil apapun yang dilakukan oleh hambanya maka tidak akan dizolimi. Ya. Innallaha la yuzlimu mithqala dzarrah. Sesungguhnya Allah itu tidak akan menzolimi hambanya walaupun hanya bersedekah dengan sebiji kurma ya. Maka disebutkan dalam sebuah hadis, ittaqillah walau bisyikki tamrah walau kalimatun thayyibah ya. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun engkau bersedekah dengan setengah biji kurma, setengah biji kurma, atau dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu seperti subhanallah, ya, alhamdulillah, ya, semuanya itu adalah termasuk sedekah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang sudah kita lakukan walaupun hanya sebesar dzarrah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, dan barang siapa yang melakukan seberat dzarrah keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melihatnya. Yarahu, maka pada hari itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya amalan seseorang maka akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwasanya kalimatani khafifatani 'alal lisani thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ada dua kalimat yang berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ringan di lidah, kemudian sangat dicintai di hadapan Allah. Apa itu dua kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Masyaallah. Mungkin itu dulu ya yang kita jelaskan pada hari ini, yakni surah Az-Zalzalah, di mana ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang goncangan-goncangan atau tanda-tanda yang ada pada hari kiamat, yakni goncangan yang sangat dahsyat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjut ke surah Al-Bayyinah. Masyaallah. Surah Al-Bayyinah ini lumayan panjang, terdiri dari 8 ayat ya, tapi panjang-panjang ya ayatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita dan ummahat sekalian juga dimudahkan Apa mau untuk dibagi dua, memahami. Gimana? Apa mau dibagi dua? Ya, bisa. Nanti kita bisa juga dibagi dua ya. Kita lihat aja nanti ininya. Kita terjemahkan dulu seluruh
Ya seluruhnya nanti kita lihat aja waktunya apakah bisa dijelaskan semua atau tidak. Baik. Barakallahu fikum, afwan atas segala kekurangan. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan. Terima kasih Ustazah. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Selamat istirahat sahabat semua. Terima kasih banyak. Izin Jazakillah khair Ustazah ilmunya. wa jazakumullahu khairan. Umahat. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustazah semuanya.